Dugaan markup penggunaan dana desa di 4 desa yang ada di Kecamatan Tegineneng menjadi temuan oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP). Hal tersebut berdasarkan tinjauan langsung ke beberapa lokasi pembangunan di 4 desa, antara lain Desa Gerning, Desa Margorejo, Desa Sriwedari, dan Desa Kresnowidodo pada Senin 26 Agustus 2024. Saprudin Tanjung, Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran, yang turun langsung ke lokasi, pihaknya menemukan banyak dugaan markup pada penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN pada tahun anggaran 2023. Sembari mengcross-check dengan data yang ada, didapati beberapa temuan dugaan markup anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. Ya, jadi kemarin kita turun ke lapangan ya. Jadi di Kecamatan Tegineneng pada ini tepatnya ya, yaitu kita ambil sampel di 4 desa. Nah, sampel ini secara acak aja. Kita semua punya APBD di semua desa kita punya. Tapi kita ambil 4 sampel, kita tujuan ke lapangan, dan kita hanya mengambil di pada kegiatan-kegiatan yang notabene sama, gitu kan ya. Yaitu di Gerning, Margorejo, Sriwedari, Kresnowidodo kemarin yang kita datang ya. Nah, di sini juga memang yang kita lihat hanya sebatas kerjaan-kerjaan yang dari APBD sini yang luar biasa markupnya. Tapi sebenarnya juga bukan markup aja ini. Kalau bahasa saya ngerampok ini, karena nilainya bisa 3 kali lipat dari dana yang seharusnya gitu kan. Nah, ini misalnya di Desa Gerning nih, ya kan, ada penjalanan paving block. Ini per meternya sampai 175.000 rupiah. Nah, paving block di sana kita tanya, ini sebenarnya kalau diborongin aja harga 85 sampai 90 itu udah bagus. Artinya markupnya 100% lebih, ya kan? Nah, di Desa Gerning sama semua, hampir sama di ini. Nah, kalau di desa mana? Desa Margorejo nih tinggi lagi, 195.000 rupiah, ya kan? Satu ininya. Nanti datanya kita ini. Nah, yang lebih gila lagi nih di mana? Adanya di Desa Sriwedari. Ini jalan 100 meter, nilainya 300.000 rupiah per meter. Ini underlah ini ya, 100 meter nilainya 300 meter. Karena di sini memang lucu di APBD sini. Dia bayar tenaga kerja sebanyak 100. Nah, kalau 100 berarti per orang ini kerja sehari cuma dapatnya berapa? 1 meter saja gitu kan. Nah, makanya kenapa kok dananya bisa sampai seperti ini gitu kan. Nah, artinya ini yang kita temukan di lapangan. Begitu juga di Desa Kresnowidodo, ya kan. Ini banyak juga sama nilainya dengan sekian, nilai-nilainya fantastis semua. Nah, inilah yang kita temukan. Sebenarnya kalau kita mau korek lagi dari APBD sini memang luar biasa teman-teman yang kita ini kan. Karena di sini setiap kegiatan ya kan, kayak beli beli kertas HPS itu semua kegiatan beli itu. Kalau kita kumpul-kumpulin 1 tahun itu bisa beli sampai hampir 80 sampai 90 rim. 1 rim itu kan 500 lembar kan. Jadi sebenarnya desa itu perlu berapa gitu kan, nggak masuk akal juga. Nah, kegiatan-kegiatan jalan underlah, kemudian juga paving block ini juga kan banyak di beberapa titik. Nah, di setiap ini ada pembelian lori, ada pembelian semuanya gitu kan. Padahal pekerjaannya bisa saja balik sekaligus, nanti pakai sana pakai sini. Nah, mengapa anggaran ini supaya pembengkakan. Nah, itulah yang kita temukan di desa-desa, artinya di Kecamatan Tegineneng, dan itu kita ambil sampel acak aja, nggak kita pilih-pilih ya. Tapi sebenarnya kita punya PPDC, punya semua kita, bukan hanya Tegineneng juga ya, kita punya di semua desa, di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nah, artinya saya juga ini nanti akan mempertanyakan ya kan pada PMD di lembaga yang memang terkait ini sebenarnya dilihat nggak sama mereka gitu, diteliti apa enggak sih, dikoreksi apa enggak sih, kok sampai seperti ini gitu kan. Artinya kejanggalan-kejanggalan yang ini kok apa nggak ada koreksi dari mereka gitu kan. Kemudian inspektorat juga kan, inspektoratnya gimana gitu kan, apakah ini juga lepas dari pengawasan mereka atau gimana. Nah, jangan-jangan memang ya benar itulah ya kan, karena memang sudah terkondisi semuanya laju kebablasan seperti ini. Karena APBD sini bukan markup nih, kalau kata saya ngerampok ini. Nah, sebenarnya ada lagi informasi yang lebih ajib lagi nih. Selain itu, Saprudin Tanjung juga menyoroti terkait persoalan penerimaan bagi hasil pajak PBH dan alokasi dana desa ADD dari Pemda Pesawaran. Untuk desa sekabupaten Pesawaran yang dikeluhkan oleh banyak aparat desa dan menjadi isu publik,
karena menyangkut dengan gaji aparat desa yang tak kunjung dibayarkan. Sebenarnya memang ada ya sesuatu yang lebih krusial dari sekedar markup ya kan, artinya pembayaran insentif itu kader yang tak terbayarkan gitu kan sebenarnya. Nah ini yang lebih ini lagi adalah ya tentang PBH ya, bagi hasil ini, hasil pajak ini ya kan. Sebenarnya tahun 2022 itu sudah diperbukkan bahwa untuk tahun 2023 ya kan dapatnya sekian. Nah, tapi itu nggak dikasihkan sesuai dengan perbu, jauh daripada yang diperbukkan. Nah, tapi tetap dapat BDS ini harus dilampirkan itu ya kan sesuai dengan perbuk itu. Akhirnya pengadaan itu menjadi fiktif. Itu semua satu kecamatan sama, harus pengadaan kendaraan bermotor itu ya kan, itu fiktif, nilainya sama ini ya, itu tidak dilaksanakan. Nah kemudian sebenarnya dan bagi hasil pajak itu sudah tertuang nih di LKPJ Bupati nih ya kan, sudah terbayarkan gitu loh ya kan, karena kita punya DIPA-nya, DPA di masing-masing dinas ya kan, kita punya itu. Nah di situ sudah tertera dibayarkan. Nah ini duitnya kemana sebenarnya ya kan. Nah, nanti kita kupas lagi kalau masalah ini lebih mendetail lagi kalau nanti kita sudah bicara dengan dinas-dinas terkait ya, karena memang luar biasa ini. Apalagi kalau kita mau lebih jauh ke belakang, yang artinya dana ADD yang tidak terbayarkan di tahun 2021 yang 2 bulan itu, wah itu luar biasa itu kalau di ini. Tapi itu nantilah ya, kita lebih rinci lagi untuk kedepannya yang akan kita ini ya. Dari Pesawaran, tim SPN TV melaporkan. Aliansi Masyarakat Pesawaran, maju berkembang membawa keadilan. Aliansi Masyarakat Pesawaran, terus menyuarakan kebenaran.